Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman wa 'amala. ربنا زدنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. Ikhwani fi din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Teman-teman sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk berkumpul di majelis ini yang semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi. Majelis membahas tentang tafsir yang insyaallah kita rutin adakan setiap bulannya. Kita akan membahas tafsir daripada juz amma, juz 30, dan alhamdulillah kita sudah sampai pada surah Al-Lahab atau Al-Masad. Baik, jadi surah Al-Lahab atau Al-Masad ini nama daripada surah yang insyaallah kita akan pelajari. Namun sebelum kita bahas setiap ayatnya, seperti biasa kita baca terlebih dahulu. Ana akan bacakan, kemudian silahkan tirukan cara bacanya setelahnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Nah, kalau di ba tasydid ya, atau huruf qalqalah yang tasydid itu dijeda dulu ketika waqaf ya. Watab, jangan langsung watab, beda sama yang sukun biasa. Taib, dan hentakannya sebenarnya sama saja. Kasab dengan watab, bedanya hanya di jedanya saja. Bukan watab, tidak terlalu antum tekan seperti itu. Biasa. Kita ulangi. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Tabbat yada ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Taib. Jadi surah Al-Lahab artinya adalah api yang bergejolak, atau ada yang mengartikan lidah api, jilatan api, atau api itu sendiri. Ala kulli hal, lahab ini maknanya ketika kita kerucutkan ya adalah api, entah itu api yang bergejolak, yang berkobar-kobar, atau jilatan api dan sebagainya. Diambil daripada firman Allah Subhanahu wa taala, sayasla naran dzata lahab, atau di ayat yang pertama tabbat yada abi lahabin lahab. Di situ ada kata lahab. Kemudian nama lain daripada surah ini juga Al-Masad. Al-Masad artinya adalah tali yang dipintal, sabut dari sabut ya, tali yang dipintal dari sabut. Ini nama lain daripada surah Al-Lahab. Dinamakan juga surah Al-Masad. Diambil daripada firman Allah Subhanahu wa taala, fi jidiha hablum mim masad. Di ayat terakhir ada kata masad di situ. Dan surah ini adalah surah urutan ke-111 pada urutan mushaf. Jadi kalau kita lihat di Al-Quran, dia urutan ke-111. Setelah surah An-Nasr, baru surah Al-Lahab atau Al-Masad ini. Setelahnya surah Al-Ikhlas.
Adapun dari segi turunnya, dia merupakan surah yang awal-awal turun kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu urutan ke-6. Karena urutan pertama Al-Alaq. Ini secara penuh ya, maksudnya turun secara penuh. Yang pertama Al-Alaq, yang kedua adalah Al-Qalam, yang ketiga Al-Muzammil, yang keempat Al-Muddathir, yang kelima Al-Fatihah, yang keenam Al-Lahab. Hafal? Yang pertama apa tadi? Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu. Yang kedua Al-Qalam, Nun wal qalami wama yasturun di juz 29 ya. Yang ketiga Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Yang keempat Al-Muddathir, ya ayyuhal muddathir qum fanzir. Yang kelima Al-Fatihah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Baru yang keenam surah Al-Lahab ini, tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ya. Dan kita juga sering sampaikan ya perbedaan pada urutan mushaf dan urutan turun. Untuk yang urutan mushaf itulah urutan Al-Qur'an yang ada di Lauhul Mahfuz. Hanya saja turunnya tidak sesuai urutan di Lauhul Mahfuz tersebut, sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan hikmah yang Allah Subhanahu wa taala ketahui. Jadi kadang turun beberapa ayat, kadang turun beberapa surat, kadang ada sababun nuzulnya, sebab turunnya, kadang ada yang atau mayoritasnya adalah turun begitu saja. Jadi yang ada sababun nuzulnya lebih sedikit daripada yang turun begitu saja. Jelas ya insyaallah. Baik. Sababun nuzul daripada surah Al-Lahab ini ada sababun nuzulnya. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Ibnu Ishaq. Ini hadisnya juga terdapat pada riwayat Bukhari dan Muslim. Dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Lamma nazalat wa anzir 'ashiratakal aqrabin", tatkala turun ayat wa anzir 'ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabat terdekatmu. Ini kita perlu ketahui bahwasanya kronologi dakwahnya Nabi SAW ketika beliau mendapat wahyu yang pertama kali, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Beliau selama 3 tahun itu dakwahnya secara sembunyi-sembunyi. Ya, khusus untuk kerabat-kerabat dekat beliau. Baru kemudian ketika selesai daripada kurang lebih 3 tahun tersebut, mulailah dakwah secara terang-terangan. Saat turun ayat wa anzir 'ashiratakal aqrabin, maka Nabi SAW sa'ida 'ala Safa. Beliau naik ke bukit Safa. Faja'ala yunadi. Kemudian beliau pun menyeru, berteriak. Ya Bani Fihr, ya Bani Adi, wahai Bani Fihr, wahai Bani Adi. Dalam riwayat lain, ya Sabahah. Ya Sabahah ini adalah ungkapan di zaman jahiliyah untuk menunjukkan sesuatu yang darurat nih, penting, kumpul semuanya. Ada sesuatu yang penting yang harus disampaikan, entah itu ada musuh yang menyerang atau ada bencana alam dan sebagainya. Maka orang-orang pun berbondong-bondong untuk ke Bukit Safa. Ya, kenapa ini jarang-jarang ini Muhammad tiba-tiba naik ke Bukit Safa terus teriak-teriak, ya Sabaha, ada apa ini? Hatta ijtama'u, sampai akhirnya mereka pun sudah berkumpul. Faja'ala ar-rajulu idza lam yastati' ay yakhruja arsala rasulan liyanzura ma huwa. Jadi sampai kalau ada orang yang dia tidak bisa keluar, tidak bisa pergi ke tempat tersebut karena sakit misalkan, maka dia akan mengutus seseorang untuk melihat ada apa itu. Ya. Baru kemudian mereka pun bertanya kepada Muhammad SAW, ya, apa ini? Malaka? Kamu ini kenapa? Maka Nabi Muhammad SAW pun akhirnya bersabda, Ara'aitakum law akhbartukum anna khaylan bil wadi turidu an tudhhira alaikum akuntum musaddiqin. Bagaimana pendapat kalian? Seandainya saya kabarkan kepada kalian bahwasanya di balik bukit ini ada pasukan yang akan menyerang kalian, apakah kalian percaya kepada saya? Itu kata Nabi Muhammad SAW. Maka mereka pun jawab, qalu na'am, tentu kami percaya. Majarabna 'alaika illa sidqa, kami tidak pernah menjumpai engkau kecuali pasti jujur. Selama ini kamu jujur terus kalau ngomong, nggak pernah bohong gitu. Majarabna 'alaika kadhiba, kami tidak pernah menjumpaimu berbohong sedikit pun. Ya pasti kami percaya kalau emang ada yang mau nyerang, ya kami harus bersiap-siap.
Maka Nabi Muhammad SAW ini adalah trik dalam dakwah beliau, ini jebakan untuk mereka. Kalian tahu kan, saya nggak pernah bohong gitu. Saya mau menyampaikan sesuatu ini, dengerin gitu. Kalian percaya, udah janji tadi percaya gitu. Maka beliau pun akhirnya melanjutkan, fa inni nadhirun lakum baina yaday adzabin syadid. Sesungguhnya saya memberikan peringatan kepada kalian tentang azab yang akan datang nanti di akhirat. Azab yang dahsyat yang akan datang di akhirat nanti. Ya, kalau kalian tidak percaya dengan apa yang saya bawa ini, kalian akan kena azab di akhirat. Maka mereka pun akhirnya mengetahui bahwasanya, waduh, ini bawa-bawa akhirat nih, kita sama ini nggak percaya. Qalu aidza kunna 'idhaman wa rufatan aina lamab'utsuna khalqan jadida. Apakah kalau kami sudah menjadi tulang belulang, sudah hancur lebur, akan dibangkitkan lagi sebagaimana pertama kali? Nggak mungkin, itu nggak masuk akal gitu. Gimana sudah jadi tulang belulang, hancur lebur? Ada yang mungkin meninggalnya itu di laut, dimakan hewan habis. Ada yang dikubur sehingga dimakan ulat kemudian habis, tinggal tulang belulang. Bahkan ada yang mungkin terbakar habis, atau yang meledak dan sebagainya. Gimana bisa dibangkitkan lagi? Nggak mungkin gitu. Maka ini mengundang perkataan daripada Abu Lahab yang masyhur, yaitu tabban laka ya Muhammad alihada jama'atana, celaka binasa engkau wahai Muhammad, cuman karena masalah ini kamu mengumpulkan kami. Kirain ada apa? Kirain ada yang penting gitu, ada yang mau nyerang atau ada bencana alam. Ternyata cuman mau ngomong seperti itu gitu. Mereka udah tahu bahwasanya ada ajaran tauhid di mana mengajak untuk menyembah satu sesembahan saja. Ya, mereka nyembah Allah, tapi selain nyembah Allah juga tuhan-tuhan yang lain banyak gitu. Kalau ditanya, hari ini kamu nyembah berapa Tuhan? Ada yang mengatakan 4, ada yang mengatakan 10 dan sebagainya. 4 misalkan, satunya di langit, 3-nya di bumi gitu. Jadi aja'alal alihata ilaha wahida in hadza la syai'un ujab. Apakah engkau ingin menjadikan sesembahan-sesembahan yang banyak itu hanya satu Tuhan saja? Ini suatu yang aneh, ajib bagi kami ini. Udah terbiasa dengan kesyirikan mereka. Dan saat Abu Lahab mengatakan tabban laka ya Muhammad, atau tabban laka sa'iral yaum, celaka engkau sepanjang hari wahai Muhammad, itu dia tunjuk-tunjuk Nabi Muhammad SAW. Nah, ini adalah sababun nuzul daripada surah Al-Lahab. Taib. Jadi mereka meskipun tadi awalnya mengakui Nabi Muhammad itu selalu jujur, beliau itu siddiq, shadiq, masduq, kemudian juga al-amin, dapat dipercaya, tapi ketika sudah mengajak kepada kebenaran untuk menyembah satu sesembahan saja, sudah hilang semuanya apa yang dulu mereka yakini tersebut. Nanti insya Allah kita akan jelaskan bahwasanya mereka itu hatta Nabi SAW itu sudah berdakwah, mereka memusuhi bahkan mau membunuh, mereka tetap percaya kepada Nabi Muhammad SAW. Buktinya mereka masih menitipkan barang-barang mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Tidaklah orang itu berani nitipin barang-barang penting kepada orang kecuali karena percaya sama orang tersebut. Ini orang amanah. Baik, ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Coba kita lihat ayat yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tabbat yada abi lahabin wa tabb." Tabbat itu artinya celaka atau binasa. Tidak ada kebaikan sama sekali sudah. Itu arti daripada tabba. Di situ ada ta'nif, tabbat. Kalau tabba itu muzakkar untuk yang maskulin, laki-laki. Tapi kalau tabbat itu feminim. Di sini yang celaka adalah yada, tangan. Padahal nggak ada tak marbutohnya yang biasanya tanda untuk perempuan atau feminim. Tapi kenapa kok dia pakainya tabbat, pakainya feminim? Karena sudah masyhur dalam bahasa Arab, kalau ada anggota tubuh kita yang dia itu satu pasang, seperti mata, telinga, tangan, kaki, itu nanti dia jadi mu'annas, jadi feminim. Makanya di situ fiilnya, kata kerjanya pakai tabbat, bukan tabba. Jelas ya? Ini yang sudah belajar bahasa Arab insya Allah faham, yang belum paling nggak sudah pernah dengar saja bahwa anggota tubuh kita yang satu pasang, maksudnya ada dua seperti ini, itu nantinya jadinya mu'annas, bukan mudzakkar. Mu'annas itu jadinya perempuan, ya, feminim gitu. Kalau mudzakkar itu maksudnya adalah laki-laki, maskulin, demikian. Jelas ya insyaallah. Itulah kenapa pakainya kata tabbat. Ini hanya menunjukkan saja bahwasanya Al-Qur'an itu begitu detail hatta terhadap lugah, jadi rujukan bahasa, Tidak ada yang salah dalam Al-Qur'an dari susunan bahasa.
Sampai-sampai ya, ini ada tambahan saja menunjukkan bahwa Al-Qur'an ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena Nabi Muhammad teliti dalam hal bahasa. Ada orang yang pengen menyerang, dia ahli dalam bahasa, pengen menyerang ini Al-Qur'an. Dia temukan ayat di dalam surah Al-Ankabut. Jadi matsalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya'a kamatsalil ankabuti ittakhadat baita. Al-Ankabut itu laki-laki dia, Al-Ankabut. Kecuali kalau al-ankabuh gitu pakai tak marbutah, ini al-ankabut, laba-laba. Laba-laba itu bentuk isimnya itu mudzakkar, laki-laki. Tapi fiilnya, kata kerjanya itu ittakhadat. Ittakhadat itu pakainya perempuan. Loh kok bisa ini? Salah ini berarti Al-Qur'annya ini. Orang pelakunya laki-laki tapi kata kerjanya kok perempuan. Maka akhirnya dia dengan bangganya melakukan bantahan tersebut, ngerasanya sudah wah, barulah kemudian dibantah bahwasanya secara sains di biologi kita pelajari bahwasanya yang membuat sarang laba-laba itu adalah laba-laba betina. Makanya pakainya fiil, kata kerjanya adalah ittakhadat. Jadi yang bikin sarang laba-laba, ittakhadat baita, yang bikin sarang laba-laba, bikin rumah laba-laba itu adalah bagian tugas daripada laba-laba betina, bukan yang laki-laki. Ini sampai sedetil itu. Nah, maka orang tersebut akhirnya masuk Islam. Dia katakan 20, ini lain lagi, ada orang yang 20 tahun meneliti bahwasanya yang membuat sarang daripada sarang laba-laba itu adalah bagian betinanya. Akhirnya dia masuk Islam. Kamu ketinggalan zaman, dari dulu, udah dari beberapa abad yang lalu Al-Quran udah ngabarin itu, baru sekarang kamu tahu gitu. Nelitin 20 tahun buat apa gitu. Udah dikabarin dari dulu gitu. Ala kulli hal, itu tadi menunjukkan detailnya Al-Quran dari sisi manapun itu, mau sisi bahasa, sisi hujjah, kekuatan berargumen dan lain sebagainya. Kita lanjut. Yada Abi Lahabin wa tabb. Kedua tangan Abu Lahab. Jadi celakalah, binasalah kedua tangan Abu Lahab, wa tabb, dan sungguh dia telah celaka. Jadi kalau watabba yang kedua ini kembalinya kepada Abu Lahab ya. Kalau yang tabbat yang pertama kembalinya kepada kedua tangan Abu Lahab. Jelas sih? Nah, untuk kata tabbat sendiri itu nantinya bisa kita artikan dua. Pertama, ini sebagai pengisbatan, penetapan bahwasanya Abu Lahab itu telah celaka. Baik itu kedua tangannya atau dia sendiri itu telah celaka. Itu terjemahan tabbat yang pertama. Terjemahan yang kedua ini adalah doa. Semoga celaka kedua tangan Abu Lahab. Dan akhirnya dia pun celaka. Jadi bisa diterjemahkan dengan dua cara ini. Sungguh telah celaka kedua tangan Abu Lahab dan sungguh dia telah celaka. Atau semoga kedua tangan Abu Lahab celaka dan sungguh dia telah celaka. Baik. Nah, ini untuk terjemahan daripada tabbat. Bisa diterjemahkan dengan dua cara seperti itu. Nah, kita kembali. Ya. Tadi yang celaka adalah tangannya. Sekarang pertanyaannya, yang celaka itu tangannya saja atau semuanya? Semuanya. Tapi kenapa disebutkan tangannya? Para ulama berpendapat. Ada tiga pendapat. Pendapat yang pertama, disebutkan tangannya saja, ini kaidah dzikrul ba'dhi li iradatil kull. Nyebutin sebagian tapi maksudnya adalah keseluruhan. Atau iradatul kull bi dzikril ba'dhi. Maksudnya semuanya tapi nyebutinnya sebagian saja. Contoh misalkan, si A nggak kelihatan batang hidungnya nih sampai sekarang gitu. Apakah tiba-tiba nongol batang hidungnya saja? Kan enggak gitu. Ini perwakilan aja dari dia gitu. Atau ini si B ini mukanya belum kelihatan juga nih sampai sekarang ini. Di mana dia? Nah, itu namanya iradatul kull bi dzikril ba'dhi, atau apa namanya, dzikrul ba'dhi li iradatil kull. Menyebutkan sebagian tapi maksudnya semuanya. Maka ketika disebutkan celaka kedua tangan Abu Lahab itu maksudnya dia semuanya celaka gitu. Ini yang pertama. Yang kedua, kenapa disebutkan tangan di sini? Dikarenakan Abu Lahab tangannya itu celaka adalah saat dia mengatakan tabbanlah kayak Muhammad, itu dia nunjuk-nunjuk dengan tangannya. Celaka kamu wahai Muhammad. Makanya Allah balas dengan kontan langsung. Yang celaka itu kamu Abu Lahab. Kedua tanganmu itu celaka kan, udah nunjuk-nunjuk Nabi Muhammad SAW. Dan saat Abu Lahab juga, setiap Nabi Muhammad SAW berdakwah,
ke pasar misalkan, dia ikuti terus tuh. Nabi Muhammad SAW mengatakan, ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, ucapkanlah la ilaha illallah. Tiada sesembahan yang berhak untuk disembah. Niscaya kalian akan bahagia, niscaya kalian akan beruntung. Dia datang dari belakang, ikutin terus, sambil mengatakan apa? Innahu sabi, innahu kadhib. Nggak usah dipercaya, dia itu sabi. Wah, ini pinternya Abu Lahab. Dia nggak mengatakan, ini orang gila, nggak mungkin orang percaya kalau ini orang gila, nggak. Ini waras, jelas, Nabi Muhammad. Dia katakan sabi. Apa itu sabi? Sabi adalah orang yang menyelisih tradisi nenek moyang. Dia udah keluar dari tradisi nenek moyang itu. Gimana bisa orang kita ini secara tradisi ya udah dari sananya itu Tuhan tuh banyak gitu. Kok malah nyuruh untuk nyembah satu saja gitu. Maka ini sabi ini. Dan ini kalau semuanya ada yang mengatakan menyelisih tradisi ya, tidak berpegang teduh dengan tradisi, tidak melestarikan tradisi, itu sudah ada pendahulunya. Ini Abu Lahab ini. Innahu sabi, dia orang yang menyelisih atau melanggar tradisi nenek moyang. Kadzib, pendusta itu, nggak usah dipercaya. Masya Allah, bayangkan. Sambil melempar dengan batu sampai berdarahlah tubuh serta betis Nabi Muhammad SAW. Itulah kenapa dikatakan celaka kedua tangan Abu Lahab. Karena ketika dia Nabi Muhammad sedang berdakwah, dia lempari dengan batu tersebut. Masya Allah. Dan antum bisa bayangkan ini ya, bagaimana perjuangannya dakwah Nabi Muhammad SAW. Ini beliau ketika lagi dakwah, sekarang Masya Allah, kita dakwah nggak ada yang teriakin di sana-sana. Bohong itu, nggak usah percaya, nggak ada. Ini Nabi loh. Nabi Masya Allah. Lagi dakwah, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, niscaya kalian akan beruntung. Bohong itu nyelisih tradisi itu. Langsung, live. Masya Allah. Ini gimana? Belum lagi yang melakukan pamannya sendiri. Bukan orang lain, pamannya sendiri yang harusnya melindungi dia, harusnya mengayomi. Ini malah apa? Malah mendustakan. Ngompor-ngomporin. Nah, ini Masya Allah perjuangan dakwah beliau. Jadi tidak ada apa-apanya kita dai dengan apa yang telah dirasakan oleh para nabi. Nggak ada apa-apanya. Taib. Ini terkait dengan tabbat yada abi lahabi wa tab. Kenapa kok disebutkan dua tangan tadi? Yang ketiga, karena tangan adalah wasilah untuk melakukan sesuatu. Kita melakukan sesuatu itu dengan tangan. Ini wasilahnya. Melakukan sesuatu dengan tangan. Ya, maka disebutkan dengan tangan saja karena itu adalah wasilah dia melakukan keburukannya. Wallahu a'lam bishawab. Itulah yang disebutkan para ulama dalam kitab tafsir mereka. Ada 3 kenapa alasan disebutkan yada abi lahabi wa tab. Baik. Tadi kita sudah sebutkan bahwasanya orang-orang kafir Quraisy meskipun mereka itu mengatakan kamu pendusta, mereka nggak percaya dengan dakwah Nabi Muhammad SAW, mereka tetap secara naluri mereka itu sebenarnya percaya, menganggap Nabi Muhammad tetap amanah. Itu buktinya saat Nabi hendak hijrah ke Madinah, bayangin, mau hijrah itu berarti udah 13 tahun loh di Mekah. Maksudnya udah 13 tahun sejak beliau berdakwah, bukan hanya di Mekah saja, berdakwah. 13 tahun berdakwah, setiap hari mengucapkan qulu la ilaha illallah, qulu la ilaha illallah, dikatakan pendusta, dikatakan yang menyelisih tradisi, tapi tetap mereka masih percaya menitipkan barang-barang penting mereka, emas, perak dan sebagainya, sampai ketika Nabi SAW hendak berhijrah. Ya, kalau semuanya kita mungkin udah ini mereka selama ini mau bunuh saya gitu, sekarang saya mau pergi ya saya bawa aja lari gitu ya. Ini tidak dengan Nabi Muhammad SAW. Beliau mengamanahkan kepada sahabat Ali bin Abi Thalib, ya, kamu jangan dulu hijrah sebelum mengembalikan barang-barang titipan mereka ini. Selama 3 hari itu Ali bin Abi Thalib mengembalikan barang-barang daripada kafir Quraisy yang dititipkan kepada Muhammad SAW. Ini membuktikan Nabi SAW itu adalah seorang yang dapat dipercaya, orang yang jujur gitu. Makanya Allah SWT berfirman, fa innahum la yukadzibunak. Sesungguhnya mereka itu bukannya mendustakan kamu, bukan mereka nggak percaya sama syakhsiyah, sama personal kamu, bukan. Mereka itu tahu kamu itu jujur, kamu itu amanah gitu. Walakinnaz zalimina bi ayatillahi yajhadun. Tapi sebenarnya mereka itu mendustakan ayat-ayat Allah. Mau kamu sebaik apapun udah, kalau yang dibawa ini kebenaran ayat Allah, udah nggak percaya mereka. Nah, itu. Kisah yang kedua misalkan, yang menunjukkan bahwasannya Nabi Muhammad itu adalah seorang al-amin. Ini yang masyhur ya. Pernah itu Ka'bah dipugar, direnovasi. Ketika finishing mau letakin Hajar Aswad. Ini gimana ini? Hajar Aswad mau diletakkan. Masing-masing kabilah, masing-masing suku pengennya mereka yang meletakkan. Udah, kabilah kami lebih baik, lebih utama, kabilah kami lebih baik. Asobiahnya, fanatismenya, mereka masih kental banget itu, orang-orang jahiliyah itu. Jadi perilaku fanatisme itu emang perilaku jahiliyah.
Nah, sehingga sampai hampir 4 sampai 5 hari mereka berdebat seperti itu. Terus siapa ini? Ya ada yang eksekusi akhirnya selama 4 sampai 5 hari. Sampai mereka bersepakat sudah yang memasuki pintu Baitul Haram ini, maka dialah nanti yang ambil keputusan. Pas nunggu-nunggu mereka ternyata yang masuk itu Nabi Muhammad SAW, maka mereka pun mengatakan apa? Ja'anal amin wa radina bil amin. Telah datang kepada kita seorang yang dapat percaya. Ini nih kami ridho kalau sama keputusan orang yang al-amin kayak gini. Bayangin. Mereka itu berkeyakinan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah orang yang dapat dipercaya. Akhirnya ya, sebagaimana kisah yang masyhur, antum tahu semuanya, Nabi SAW menggunakan kain, masing-masing kabilah pegang ujung-ujungnya, baru kemudian diletakkan. Masya Allah, ini hikmah daripada beliau. Allahu a'lam bishawab. Baik. Ini terkait dengan kenapa mereka itu tetap mendustakan. Mereka sebenarnya mendustakan akan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad, bukan mereka tidak percaya kepada Muhammadnya. Mereka percaya. Tayyib. Abu Lahab. Abi Lahab itu nama aslinya adalah Abdul Uzza. Abdul Uzza itu nama aslinya. Hambanya Uzza. Kemarin kalau tidak salah di surah Al-Ikhlas kita ya sudah pernah nyebutkan ya. Kan ada itu Lata, Uzza itu ya, kalau nggak salah kan? Masih ingat nggak antum itu? Uzza itu apa? Sesembahan yang bentuknya apa? Patung. Masih ingat? Patung atau pohon? Pohon. Di mana tempatnya? Antara Mekah dan, masih ingat gak itu? Mekah dan Taif. Yang hancurin siapa? Khalid bin Walid. Nah, ada catatannya kan? Ada itu. Makanya sudah pernah sampaikan, Anda ingat. Jadi itu pohon yang dikeramatkan gitu. Sama juga ini pendahulunya itu adalah kaum Nabi Syuaib, Ashabul Aikah. Mereka punya pohon keramat, Al-Aikah namanya. Mereka itu mengkeramatkan pohon, nyembah pohon. Ya, kalau sekarang mungkin orang nggak mau dikatakan nyembah pohon, dia keramatkan pohon gitu ya. Cari berkah dari pohon tersebut gitu. Ada apa namanya spirit di situ, masya Allah. Sama saja sebenarnya itu. Jadi Uzza itu adalah pohon yang dijadikan sesembahan, tempatnya antara Mekah dan Taif, yang kemudian dianjurkan oleh sahabat Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Nah, namanya Abdul Uzza. Kenapa nggak disebutkan Tabbat yada Abdul Uzza? Celakalah kedua tangan Abdul Uzza. Tidak disebutkan seperti itu karena Allah Subhanahu wa taala tidak ridha jika di dalam kitab suci ini ada nama yang diabadikan yang mengatakan hambanya Uzza, nggak mau. Allah tidak ridha. Jadi dari segi nama sekalipun nggak ridha. Makanya yang dipakai adalah Abu Lahab. Abu Lahab itu sendiri, para ulama berbeda pendapat, ada 2 pendapat. Yang menamakan Abu Lahab ini siapa? Yang pertama, yang menamakan orang-orang Quraisy. Memang mereka sudah menyebutnya Abu Lahab. Secara spesifiknya pertama kali yang memanggilnya adalah bapaknya sendiri, yaitu Abdul Muttalib. Jadi memang sudah masyhur bahwasanya dia ini sebutannya, kunyahnya Abu Lahab. Kenapa namanya Abu Lahab? Abu Lahab itu yang kemerah-merahan. Dia karena dia rupawan, pipinya kemerah-merahan. Dia ganteng. Abu Lahab ini, paman Nabi ini adalah orang yang ganteng. Ya, rambutnya dikepang 2, matanya juling. Ini fisik daripada Abu Lahab dan ganteng dia. Makanya namanya Abu Lahab. Wajahnya itu berseri-seri, merona merah, kemerah-merahan. Nah, pendapat yang kedua yang menamakan Allah gitu. Kayak disebut Abu Lahab karena dia akan masuk kepada neraka yang berkobar-kobar. Ini 2 pendapat para mufassirin terkait penamaan Abu Lahab. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Abu Lahab termasuk paman Nabi SAW. Paman Nabi sebenarnya ada banyak, tapi masa Nabi SAW berdakwah itu tersisa 4 saja. Yang 4 ini antum masih ingat kira-kira siapa? Abu Lahab tadi tentunya ya. Terus Hamzah. Terus tadi antum nyebut apa ya? Abbas, betul. Terus yang nggak sampai masuk Islam bantu terus siapa? Abu Thalib. 4 ini ya. Kalau Abu Jahal bukan paman Nabi. Nah, nanti kita luruskan. Sebagian orang nyangka Abu Jahal sama Abu Lahab itu kayaknya orangnya sama gitu. Atau menyangka bahwasanya Abu Jahal itu juga paman Nabi. Bukan, dia bukan paman Nabi. Kita akan jelaskan. Kita bahas dulu 4 paman Nabi SAW ini. Yang pertama, ada paman yang bernama Hamzah. Paman yang bernama Hamzah ini adalah paman yang betul-betul membela Nabi Muhammad SAW, ikut dalam peperangan, bahkan mati syahid dalam perang Uhud. Ini disebut sebagai Asadullah, singanya Allah SWT, saking pemberaninya dia.
kuat dan pemberani. Ini Hamzah, ini paman Nabi SAW, mati syahid di perang Uhud. Siapa yang membunuh? Masih ingat? Hindun yang makan ininya, tapi nggak bisa ketelan. Hah? Wahsy. Jadi Wahsy. Itu pun bunuhnya juga nggak gentle gitu dia. Dia ngintip, apa istilahnya sniper lah, bahasa sekarangnya gampangnya sniper, dia nggak berani bayuan. Jadi diam-diam akhirnya meninggal, kemudian dibelek, masya Allah, dibelek oleh Hindun, mau dimakan jantungnya tapi nggak ketelan, saking bencinya Hindun. Tapi kemudian Hindun dan juga Abu Sufyan masuk Islam setelah itu, dan Allah SWT mengampuni dosa-dosa sebelum masuk Islam, masya Allah. Tapi itu Hamzah. Jadi Hamzah meninggal saat perang Uhud. Perang Uhud tahun berapa? Ada yang tahu perang Uhud itu tahun berapa Hijriah? 2 atau 3? Ikhtilafal ulama. Ada pendapat 3 atau 2. Cek Mbah Google. Ayo, siapa tadi yang jawab 2? Gak apa-apa, 2. Ini ijtihad beliau ini, berpendapat. Ada lagi yang berpendapat lain, kan ikhtilafal ulama. Atau terjadi 2 kali perang Uhud? Sekali loh. Coba antum cek di Google tuh, 2 atau 3. Ini sirah, jangan sampai antum tahu artis ini, artis itu, idola ini, idola itu, Nabi sendiri nggak tahu. Jangan sampai itu. Coba cek di Google. Perang Uhud berapa Hijriah? Sekarang itu kita bisa talaki dengan Mbah Google. 3. Tapi antum udah deketin, alhamdulillah. Ya, mungkin tinggal dikit lagi, alhamdulillah. Barakallahu fiik, Syekh. 3 Hijriah ya. Jadi perang Uhud. Taib. Paman yang kedua yaitu yang bernama Abbas. Abbas ini masuk Islamnya belakangan dia, antara 7 atau 8 Hijriah. Bahkan sebagian ulama mengatakan dia sebenarnya sebelum itu udah masuk Islam, cuma dia sembunyikan aja. Nah, kalau dia mengumumkan itu antara tahun 7 atau 8 Hijriah. Sebentar lagi 3 atau 2 tahun lagi Nabi SAW wafat. Dia memang di akhir-akhir masuk Islamnya. Bahkan di perang Badar sendiri dia masih di barisan kaum kafir Quraisy, Abbas ini. Ya, radhiyallahu anhu. Ya, masuk Islam akhir-akhir, meskipun sebelum itu sebenarnya udah masuk Islam, hanya saja menyembunyikan. Ini Abbas. Jadi untuk Hamzah dan Abbas ini adalah tipe paman beliau yang masuk Islam dan membela dakwahnya. Nanti yang ketiga, Abu Thalib, ini tipenya adalah dia tidak masuk Islam tapi membela dakwah Nabi SAW. Abu Thalib sampai meninggal pun karena malu untuk mengakui secara lisan. Padahal secara hati dia sudah tahu ini apa yang dibawa Nabi Muhammad benar. Gimana kalau dia tidak mengakui, dia bela terus Nabi Muhammad dengan harta dan juga jiwanya. Hanya saja karena malu, nanti apa kata orang. Itu godaannya, teman-temannya, pentolan-pentolan kafir Quraisy itu tidak maksa, dia cuman mengatakan, apakah engkau rela meninggalkan agama Abdul Muthalib, bapak moyangmu, keturunan? Dia mikir akhirnya, sehingga meninggal dalam kondisi masih berada di atas agama Abdul Muthalib, agama syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tipe yang kedua. Paman yang ketiga, tipe yang kedua. Ya, dia tidak masuk Islam tapi membela dakwah Nabi Muhammad SAW. Bahkan Rasulullah sangat sedih ketika wafatnya paman beliau ini. Meskipun demikian, ya tetap orang yang meninggal dalam kondisi syirik, dia tempatnya di neraka, siapapun itu. Nah, meskipun itu tentunya membuat Nabi SAW bersedih, sangat bersedih. Seandainya tidak dilarang untuk meminta ampun kepada Allah SWT, beliau akan terus meminta ampun sampai datanglah keterangan tidak boleh meminta ampun untuk orang-orang yang kafir. Ya, maka Nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikina. Tidak boleh untuk meminta ampun orang-orang musyrik, meskipun bapaknya, saudaranya, dan sebagainya. Yang keempat, yaitu Abu Lahab ini. Nah, kalau Abu Thalib tadi nama aslinya adalah Abdu Manaf. Nama aslinya adalah Abdu Manaf. Adapun yang terakhir adalah Abu Lahab, nama aslinya Abdul Uzza. Dia tipe yang memusuhi dakwah Nabi Muhammad SAW dan juga tidak mau beriman. Bahkan bukan dia saja, istrinya, anak-anaknya, semuanya memusuhi Nabi Muhammad SAW. Ini sudah satu paket nih. Bahkan diabadikan jadi surat khusus ini. Profil keluarga yang memang sangat-sangat, gimana kita bahasakan, gak peduli. Bapaknya
ibunya, anak-anaknya, semua musuh Nabi Muhammad SAW. Padahal ini saudara dekatnya, paman. Baik, jadi kita lanjut ya. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Nah, bukti bahwasanya gak cuman Abu Lahab dan juga istrinya itu namanya Ummu Jamil. Nama aslinya Al-Aura, Ummu Jamil. Abu Lahab punya beberapa anak, diantaranya adalah Utbah dan Utaibah. Makanya kunyahnya Abu Lahab aslinya adalah Abu Utbah. Aslinya Abu Utbah. Ya, disandarkan kepada anaknya yaitu Utbah, anak pertamanya. Ya, Utaibah ini adiknya, dia pas mau pergi berdagang ke Syam, masih sempet-sempetnya datangi Nabi Muhammad SAW, ngata-ngatain Nabi Muhammad SAW, ente itu gini, ente itu gitu, mencela dia, mencela Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kira-kira sikap Nabi Muhammad SAW? Kita mikirnya, ya mungkin Nabi sabar lah, diem doang. Enggak selamanya orang dicela itu kemudian diem terus gitu. Orang yang sopan kemudian diem terus dicela. Nabi SAW mendoakan keburukan bahkan. Allahumma sallit alaika kalbak, ya Allah, kuasakan anjingmu untuknya. Udah. Akhirnya ketika mendengar hal tersebut, Utaibah itu takut, dia menggigil. Pergi dengan teman-temannya, dia cerita, saya kepikiran terus dengan doanya Muhammad ini. Santai aja kata teman-temannya, kita akan lindungi kamu udah. Setiap berhenti di rest area, barang diletakkan, teman-temannya ngumpulin. Jaga-jaga kalau nanti ada anjing, ada binatang buas. Seperti itu terus, was-was karena doa Nabi Muhammad SAW. Di tempat berikutnya berhenti seperti itu terus. Di tempat berikutnya akhirnya kecolongan juga, habis dia sama binatang buas, mati. Ini karena doa Nabi Muhammad SAW. Ini juga jadi prinsip kita bahwasanya ya kita sabar gitu di awal-awal. Tapi kalau udah keterlaluan ini ngejeknya berkali-kali ini, jelek-jelekin gitu kan, ya nggak bisa diam terus gitu. Apalagi kalau semuanya yang dicela itu adalah agama gitu ya, kita ada saatnya ngambil sikap gitu. Jangan diem baik. Nah, tapi tetap kita memperhatikan konsekuensinya juga gitu, harus berpikir matang juga. Nabi SAW mendoakan keburukan. Walaupun ini orang kafir ya, orang kafir. Nah, ini terkait dengan anaknya Abu Lahab. Dan Abu Lahab ini dia celakanya benar-benar di dunia dan di akhirat, jelas. Di dunia sebelum meninggal dia itu kena penyakit namanya adasah. Adasah itu kulitnya melepuh, ya, seperti terbakar hitam gitu. Ya dia kayak taun lah. Taun itu dia penyakit yang kulit juga melepuh sampai muntah-muntah darah. Dan adasah ini menular penyakitnya. Sehingga anak-anaknya itu betul-betul takut untuk dekat-dekat sama bapaknya. Meninggalnya seperti apa? Meninggalnya sudah dibuang gitu aja. Di perbatasan kota Mekah, di atas bukit, kemudian didorong-dorongnya pakai kayu. Bayangin, tercelak dia sebelum mati. Jadi di dunia sudah tercela seperti itu, kasih penyakit seperti itu, mati, kemudian didorong-dorong sama anaknya sendiri, jatuh, dilempar dengan pasir dan batu. Dihinakan sekali oleh keluarganya sendiri. Saking nggak mau kena penyakit juga mereka. Itu di dunia. Di akhirat, sayasla naran dzata lahab. Tabbat yada abi lahab wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab. Masuk ke neraka yang berkobar-kobar apinya. Baik. Ini menariknya adalah ayat ini turun masih di awal-awal Nabi dakwah. Abu Lahab masih hidup. Ya, Abu Lahab masih hidup. Bayangin. Bahkan hidupnya itu sampai pas Nabi SAW sudah hijrah ke Madinah. Dia waktu perang Badar, dia nggak ikut perang Badar karena emang udah tua Abu Lahab nih. Tapi dia menginfakkan hartanya. Innalladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Orang kafir itu mereka juga berinfak, ngumpulin, nyumbang mereka itu. Untuk apa? Menghalang-halangi agama Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau zaman sekarang dia nyumbang duit banyak untuk media dan sebagainya, orang jadi fobia Islam, mengatakan Islam begini, Islam begitu, teroris lah, ISIS lah dan sebagainya. Itu infak itu ikhrajul mal, ngeluarin harta, nyumbang. Ya, jangan sangka mereka nggak nyumbang juga mereka untuk menghalang-halangi agama Allah Subhanahu wa taala udah dari dulu gitu. Bahkan juga Ummu Jamil itu juga dia kenapa nantinya fi jidha hablum min masad, di lehernya ada tali dari sabut yang berasal dari api neraka, karena dia punya kalung yang sangat berharga, dia infakkan tuh, dia jual buat apa? Buat memusuhi Islam. Akhirnya nanti diganti di akhirat dengan tali sabut yang berasal dari api neraka. Waliyadzubillah. Ini contoh-contoh saja. Yang mereka juga infak. Nah itu tadi. Jadi Abu Lahab
di dunia sudah dihinakan seperti itu, di akhirat masuk neraka, dan itu sudah vonis. Dan bayangkan, seandainya dia mau pura-pura Islam saja, atau dia masuk Islam, atau minimal pura-pura Islam saja, itu sudah bisa bantah bahwasanya ini Al-Quran ini bikinnya Nabi nih, gitu. Buktinya dia sampai meninggal masih dalam kondisi kafir. Itu bahkan malah menunjukkan bahwasanya ini dari Allah nih. Coba kalau semuanya dia mau, katanya Al-Quran terbukti dari Allah, gitu, mukjizat, gitu. Ya udahlah, saya masuk Islam aja. Dia malah menunjukkan bahwasanya apa? Al-Quran ini bohong, karangan Nabi, gitu. Tapi ya pura-pura Islam aja nggak sempet, gitu. Apalagi masuk Islam beneran. Itu malah menunjukkan bahwasanya itu mukjizat dari Allah SWT, bukan karangan Nabi Muhammad SAW. Banyak orang-orang kafir Quraisy yang akhirnya masuk Islam tidak divonis, gitu. Seperti Umar bin Khattab, ya, kemudian Amr bin As dan sebagainya. Itu kan tadinya mereka juga kafir Quraisy, tapi kemudian masuk Islam. Termasuk Khalid bin Walid, termasuk Al-Abbas, termasuk Abu Sufyan dan sebagainya. Pentolan-pentolan Quraisy semua itu mereka. Tapi masuk Islam. Tidak divonis sebagaimana Abu Lahab ini. Abu Lahab divonis langsung, masih hidup. Dia nggak mau masuk Islam. Masya Allah. Taib. Ini terkait keluarga daripada Abu Lahab. Nah, hikmahnya salah satunya terkait dengan Abu Lahab ini adalah jangan sampai kita tolong-menolong di dalam kemaksiatan dan juga permusuhan. Nah, bahkan di surah At-Taubah itu ada ayat, "Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin 'alim." Dan orang-orang yang menimbun emas dan perak dan tidak mau menginfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka berilah kabar gembira kepada mereka dengan azab yang pedih. Ini sarkas ya. Beri kabar gembira tapi dengan azab, kan? Seperti apa itu azabnya? Yauma yuhma 'alaiha fi nahri jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum. Yaitu di hari tersebut, di neraka jahanam tersebut, emas dan peraknya itu dipanaskan, kemudian untuk menyetrika orang tadi. Disetrika apanya? Yang pertama adalah jibahuhum, jidatnya. Ini bagian yang memang sensitif. Ini kalau kena panas ini sakit. Kemudian apalagi? Junubuhum, yaitu bagian samping lambung. Ini juga kalau kena panas sakit banget. Wa dhuhuruhum, dan punggung. Ini kalau kena panas juga sakit. Fisiknya disiksa dengan sesuatu yang dulunya dia cintai, yaitu emas dan perak, dan itu akan menyakiti hatinya lagi. Ditambah lagi psikisnya diserang. Hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Nih, rasa ini. Gara-gara kalian timbun nih, rasain sendiri apa yang kalian timbun ini sekarang azab kalian. Sekarang nyiksa kalian. Yang kalian dulu cintai sekarang nyiksa kalian. Maka Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan, "Man ahabba syai'an wa qaddamahu 'ala ta'atillah 'udziba bihi." Barang siapa yang dia mencintai sesuatu, kemudian kecintaannya terhadap sesuatu tersebut dia prioritaskan, dia dahulukan daripada ketaatan kepada Allah, maka dia akan disiksa dengan sebab itu atau dengan itu, dengan sesuatu yang dia cintai tersebut. Buktinya apa? Buktinya orang yang tadi, dia menimbun emas dan perak, nanti disisanya dengan emas yang perak yang dia timbun sendiri. Sama juga para ulama mengatakan bahwasanya ini ketika istri Abu Lahab, yaitu Ummu Jamil, wa imra'atuhu hammalatal hatab, dan istrinya itu membawa kayu bakar. Kayu bakar. Ini ada 3 penafsiran. Penafsiran pertama adalah ini majaz, bahwasanya Ummu Jamil dia adalah orang yang suka provokasi, kompor, bawa kayu bakar, manas-manasin kemana-mana. Kalau sekarang bilang kompor dia. Ya, kompor itu, provokasi terus di sini, provokasi untuk musuhin Nabi Muhammad SAW. Itu majaz, ya, kiasan. Yang kedua, Ummu Jamil ini dia secara nasab mulia, tapi sempet-sempetnya dia saking bencinya kepada Muhammad SAW, dia menghinakan diri dengan malam-malam cari kayu bakar. Dia cari sendiri, dia angkat sendiri, kemudian kayu bakar yang ada duri-durinya, kemudian dia letakkan di jalan yang nantinya subuh-subuh dilewati Nabi Muhammad SAW. Sehingga Nabi Muhammad terganggu dengan itu. Udah capek-capekin. Ini kenapa dia namanya hammalatul hatab. Yang ketiga, dan ini yang paling ngeri, walayadzubillah, kelak di neraka dia membawa kayu bakar untuk menyiksa suaminya sendiri. Bayangin sakitnya perasaan Abu Lahab. Dia cintai istrinya, dia nurut sama istrinya untuk memusuhi keponakannya sendiri, tidak mau masuk Islam. Karena kecintaan kepada istrinya tersebut dia dahulukan daripada menerima dakwah Nabi Muhammad SAW. Akhirnya apa? Yang dia cintai malah ngazab dia, yang dia cintai malah nyiksa dia sendiri. Sakit psikisnya. Jadi sudah disiksa fisiknya, disiksa psikisnya, sakit. Nah inilah, waliyadzubillah. Maka
Hati-hati kita mencintai sesuatu yang kita lebihkan daripada ketaatan kepada Allah. Hati-hati, apapun itu, harta lah, anak-anak lah, istri dan sebagainya. Kalau melanggar daripada syariat Allah, perintah Allah dan sebagainya, maka jangan sampai kita la ta'ada li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam memaksiati atau durhaka kepada Sang Pencipta. Baik. Ya, kita lanjut. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ma aghna, tidak bermanfaat, tidak berguna, anhu baginya, maluhu hartanya, wa ma kasab dan apa yang dia usahakan. Nah, Abu Lahab dia mengatakan, "Lau kana ma yaqulu ibnu akhi haqqan, fa inni afdi nafsi bimali wa waladi." Seandainya yang dikatakan oleh anak daripada saudaraku, yaitu Muhammad ini benar, ternyata nanti ada hari kebangkitan, kemudian yang maksiat, yang dia menentang dakwah Nabi itu disiksa, masuk neraka, saya akan menebus diri saya dengan harta saya dan anak saya. Nah, kalau ternyata beneran nanti ada hari akhir, kemudian masuk neraka, saya akan tebus itu. Ibaratnya kalau orang zaman sekarang masuk neraka ya bisa nyogok, habis itu keluar lagi kan. Mau nyogok. Masya Allah. Apakah bisa? Tentunya tidak bisa. Yauma la yanfa'u malu wala banun. Tidak bermanfaat pada hari tersebut malun wala banun, harta dan anak-anak. Enggak bisa. Sampai kalau sebenarnya wa man fil ardi jami'an tsumma yunji, dia mau menebus dengan seluruh semua yang ada di bumi ini agar diselamatkan daripada azab Allah, tidak akan mampu. Kalla. Sekali-kali tidak, enggak akan mungkin bisa. Yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yaumi idzin bibani. Ya, seorang yang banyak melakukan dosa besar, dia nantinya berharap ketika dapat azab, dia akan nyogok supaya diselamatkan dari azab Allah itu dengan anak-anaknya. Wa sahibatihi wa akhi, bahkan dengan istrinya dan juga saudaranya. Wa fasilatihi allati tu'wi wa man fil ardi jami'an tsumma yunji. Dia berandai-andai seandainya coba manusia semuanya ini jadi tebusan saya. Sekaya apapun dia, pokoknya semuanya jadi tebusan lah, yang penting selamatkan saya dari azab ini. Apakah bisa? Kalla, sekali-kali tidak. Innaha ladha, itu adalah neraka ladha, neraka yang berkobar-kobar, yang membakar seluruhnya. Nah, maka gak bisa. Itulah kenapa ada firman ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Apa itu maksud dari wa ma kasab dan apa yang dia usahakan? Para ulama ahli tafsir mengatakan bahwasanya usaha itu maknanya adalah anak. Sebagaimana hadis Nabi SAW, beliau bersabda, inna atyaba ma akaltum min kasbikum. Sesungguhnya sesuatu yang paling baik untuk kalian makan adalah dari hasil usaha kalian. Baik. Wa auladukum min kasbikum, dan anak-anak kalian merupakan bagian dari usaha kalian. Makanya juga ada kisah. Ya, ada kisah bahwasanya seorang laki-laki dia mengadukan, bapak saya minta ini, bapak saya minta itu, bapak saya ngambil harta saya ini. Apa dikatakan oleh Nabi SAW? Anta wa maluka li abika. Kamu itu sama hartamu itu milik bapakmu. Kamu mikir itu. Kamu dan bapakmu, kamu dan juga hartamu itu milik bapakmu itu. Makanya tadi dikatakan, ya, wa auladukum min kasbikum, dan anak kalian itu bagian dari usaha kalian gitu. Jadi sebenarnya orang tua kita punya hak kalau seandainya dia mau minta harta kita, mau minta uang dengan kita, itu punya hak dia. Maka ini yang harus diperhatikan, anak laki-laki khususnya. Istri harus paham masalah ini. Jangan sampai malah menghalang-halangi. Orang tua sudah suami membantu harus sembunyi-sembunyi, misalkan takut nanti dimarahin istri dan sebagainya. Masya Allah, jangan sampai menjadi istri yang durhaka. Anak yang selama ini dibesarkan orang tua, bayangin ya, istri semuanya. Jadi yang kecil yang ngajarin apa-apa orang tua, yang biayain apa-apa orang tua, pas gede yang nikmatin istri. Bahkan orang tua saat butuh, saat lemah, udah tua, nggak bisa apa-apa, udah nggak kerja, mau sekedar untuk makan susah, bagaimana? Ini jangan sampai jadi istri yang durhaka. Sebaliknya, suami juga seperti itu. Istri perempuan lemah dari kecil, udah diayomi, dididik oleh orang tuanya, bapaknya, ibunya. Pas gede, yang nikmatin suaminya. Kok dikasarin? Maka ini harus mikir, masing-masingnya harus mikir.
Taib. Jadi ini kembali ma'aghna anhu maluhu wa makasab. Jadi kasab maksudnya adalah anak. Jadi sudah pas. Bagaimana firman Allah? Yauma la yanfa'u malu wala banun. Harta dan anak-anak. Nah, jadi nggak akan bermanfaat baginya harta dan anak-anak. Sayasla naran dzatal lahab sudah kita bahas alhamdulillah. Wa imra'atuhu hammalatal hatab juga sudah kita bahas. Fi jidha hablum min masad juga sudah kita bahas. Jadi fi jidha di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Itu dari api neraka. Kenapa? Karena dia pernah menjual kalung yang berharganya untuk memusuhi Islam. Itu kenapa nanti balasnya itu. Wallahu a'lam bishawab. Anda cukup insyaallah untuk tafsir daripada surah Al-Lahab ini. Mohon maaf jika ada salah penyampaian dan sebagainya, ini karena spontanitas saja, anak lupa tadi bawa buku. Jadi silahkan kalau ada yang mau bertanya, tafadhol. Insyaallah kalau Anda bisa jawab, Anda jawab. Kalau nggak bisa nanti dengan ustadz yang lain. Nah, silahkan. Kalau nggak ada, cukup insyaallah. Paham semuanya. Baru gantian ditanya. Ada hadiahnya ya? Ada. Ada. Hadiahnya umroh lagi insyaallah. Amin. Nggak ada? Aman? Aman semua ya? Alhamdulillah. Tapi masih ingat ya tadi nama lain Al-Lahab apa? Al-Masad. Taib, urutan turunnya nomor berapa? Nah, masih ingat yang pertama Al-Alaq, yang kedua Al-Qalam, yang ketiga Muzammil, yang keempat, yang kelima Al-Wad, yang keenam Allah. Ada di mana paling itulah 114 malah lebih bagus. Jadi dia Makkiyah, jelas Makkiyah karena turunnya di awal-awal. Jelas ya? Sebab turunnya tadi kisah ketika Nabi SAW naik ke Bukit Sofa. Itu antum harus hafalkan ya poin-poinnya. Baik, anda rasa cukup insyaallah. Semoga bermanfaat. Kita tutup. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.